Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Devi Putri Oktaviani. Kali ini kita akan belajar mengenai revolusi bumi dan revolusi bulan. Nah, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca basmalah dulu agar apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Mari kita baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sekarang saatnya kita menuju ke topik ya. Jangan lupa siapkan alat tulis kalian untuk menulis materi yang penting agar mudah diingat. Dan selamat belajar. Jadi, kita akan belajar tentang revolusi bumi dan revolusi bulan. Oh iya, sebentar lagi musim hujan tiba. Itu artinya kemarau perlahan menjauh dari bumi pertiwi ini. Sebagai warga negara Indonesia, kita hanya bisa merasakan dua musim saja, yaitu musim hujan dan kemarau. Berbeda halnya dengan Jepang, Korea, Cina, Taiwan, atau Hong Kong yang memiliki 4 musim, yaitu musim salju, musim semi, gugur, dan panas. Di balik perbedaan musim tersebut, pernahkah kalian berpikir apakah bisa Indonesia memiliki 4 musim? Memangnya apa sih yang menentukan suatu negara memiliki 4 musim atau 2 musim saja? Jawabannya adalah revolusi bumi. Sebenarnya, bumi itu tidak pernah diam loh. Selain berotasi, bumi juga mengalami revolusi yang berlangsung selama 1 tahun atau 365 hari. Saat berevolusi, posisi bumi terhadap matahari tidaklah tetap, melainkan berubah-ubah. Lalu, apa itu revolusi bumi? Jadi, gerakan perputaran bumi mengelilingi matahari dinamakan revolusi bumi. Revolusi bumi ini terjadi akibat tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Lalu, apa pengaruhnya peristiwa revolusi bumi ini terhadap kehidupan di bumi? Jadi, revolusi bumi mengakibatkan terjadinya perubahan musim, gerak semu tahunan matahari, dan perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Revolusi bumi ini mengakibatkan adanya perubahan musim. Kita mengenal musim hujan dan kemarau. Ada pula negara yang mengalami musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin bersalju. Ya, musim ini terjadi karena adanya interaksi bumi dan matahari yang disebut dengan revolusi bumi. Musim datang bergantian karena saat berevolusi, posisi bumi miring lebih kurang 23,5 derajat ke arah timur laut dari sumbu bumi. Saat kutub utara condong ke matahari, belahan bumi bagian utara akan bertambah dekat dengan matahari. Akibatnya, bumi belahan utara akan mengalami musim panas dan sebaliknya, bumi bagian belahan selatan menjadi semakin jauh dari matahari dan akan mengalami musim dingin. Apa yang terjadi jika kutub selatan berganti condong lebih dekat ke arah matahari? Perhatikan baik-baik gambar berikut ya. Pada 21 Maret hingga 21 Juni, belahan bagian utara mulai mendekat ke matahari dan bagian belahan selatan akan menjauh, sehingga belahan bumi bagian utara mengalami musim semi dan bagian bumi selatan mengalami musim gugur.
Lalu, 21 Juni hingga 21 September, belahan utara posisinya condong ke matahari dan bagian selatan menjauh. Belahan bumi utara tersebut mengalami musim panas dan sebaliknya, belahan bumi bagian selatan mengalami musim dingin. Begitu juga pada tanggal 21 September hingga 21 Desember, belahan bagian utara agak menjauh dari matahari. Belahan bumi selatan mulai mendekat, sehingga belahan bumi utara mengalami musim gugur. Lalu, bagaimana dengan daerah khatulistiwa? Pada garis 0 derajat disebut dengan garis khatulistiwa. Tahu gak sih? Pada daerah khatulistiwa dan daerah lintang rendah tidak mengalami musim dingin loh. Jika kamu perhatikan, sebenarnya daerah khatulistiwa tidak pernah miring ke arah matahari. Akibatnya, daerah sekitar khatulistiwa akan terkena panas sepanjang tahun. Daerah khatulistiwa dan lintang rendah biasa disebut daerah beriklim tropis. Daerah beriklim tropis mengalami dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jika kalian perhatikan, seolah-olah matahari yang bergerak, padahal objek yang bergerak adalah bumi. Sebagai makhluk yang tinggal di bumi, adik-adik tidak bisa merasakan pergerakan bumi, karena bumi selalu bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, gerak yang kita lihat dari perbedaan posisi matahari tadi merupakan contoh gerak semu tahunan matahari. Peristiwa revolusi bumi mengakibatkan terjadinya gerak semu tahunan matahari. Artinya, matahari seolah-olah terbit dari titik yang berbeda setiap periode tertentu dalam satu tahun. Tahukah kalian bahwa beberapa negara di Eropa mengalami waktu siang lebih lama daripada malam hari? Seperti Norwegia pada pulau yang disebut Svalbard memiliki durasi siang sekitar 21 jam dan malam hanya 3 jam. Svalbard ini berada di daerah kutub utara. Berbeda halnya dengan Indonesia yang memiliki durasi siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Mengapa bisa demikian? Ternyata hal itu juga dipengaruhi oleh revolusi bumi. Kombinasi antara revolusi bumi dan kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika mengakibatkan lamanya siang dan malam di berbagai belahan bumi berbeda. Masih semangatkah untuk mendapatkan materi selanjutnya? Selanjutnya, kita akan belajar mengenai revolusi bulan. Simak baik-baik ya. Bulan melakukan 3 gerakan, yaitu perputaran pada porosnya, berputar mengelilingi bumi, dan bersama bumi mengelilingi matahari. Nah, gerakan bulan mengelilingi bumi tersebut dinamakan dengan revolusi bulan. Itulah mengapa bulan disebut sebagai satelit bumi. Berdasarkan revolusi bulan, banyak peristiwa yang dapat disebabkan oleh proses revolusi tersebut. Berikut adalah peristiwa yang dipengaruhi oleh proses revolusi bulan, di antaranya pasang surut air laut, terjadinya peristiwa gerhana bulan dan serta fase bulan dan pergerakannya. Pasang surut air laut. Posisi air laut akan menghadap ke bulan yang tertarik oleh gaya gravitasi bulan dan mengakibatkan air laut tersebut mengalami pasang. Kemudian, yang terjadi akibat revolusi bulan adalah air laut yang tidak menghadap satelit akan mengalami penurunan dan surut. Terjadi peristiwa gerhana bulan dan gerhana bulan terjadi pada saat bulan ada di posisi garis lurus dengan matahari dan bumi. Hal tersebut terjadi saat bumi terletak pada tengah-tengah keberadaan matahari dan bulan. Bulan yang posisinya berada di belakang bumi akan mengalami peristiwa gerhana. Akibat revolusi bulan ini,
yakni sinar matahari yang harusnya sampai ke satelit terhalang bumi. Dampak dari revolusi bulan selanjutnya adalah perubahan dari penampakan bulan ketika mengitari bumi atau yang disebut sebagai fase bulan. Fase ini dikelompokkan dalam 4 fase, yakni fase bulan sabit, fase bulan mati, fase bulan separuh, dan fase bulan penuh serta fase bulan seperempat. Fase bulan sabit terjadi saat 1 minggu setelah terjadi bulan baru. Fase bulan mati adalah fase yang terjadi saat berada di fase bulan baru. Adapun fase bulan separuh terjadi saat permukaan bulan yang menghadap ke bumi. Kemudian setengahnya lagi terkena sinar matahari. Oleh karena itu, bulan akan terlihat separuh jika dari bumi. Sedangkan fase bulan penuh dan seperempat adalah posisi sinar bulan yang terlihat sempurna. Hal ini juga bisa dikatakan sebagai bulan purnama. Nah, berdasarkan pembelajaran tadi, dapat disimpulkan bahwa revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari, sedangkan revolusi bulan adalah pergerakan bulan mengelilingi bumi. Nah, sekian dulu ya belajarnya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.